Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi kita. Saya akan sampaikan salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tentulah ada sukacita yang besar bagi saudara-saudara ketika normalisasi sudah dibuka, dalam kesempatan kebebasan ketika saudara dengan roh yang menyala-nyala bersekutu dengan Tuhan. Hari ini tidak ada lagi hambatan bagi saudara-saudara, namun tetap akan ada di dalam doa supaya negara kita Republik Indonesia dan daerah kita Sumatera Utara, Labuan Batu khususnya adalah supaya Tuhan menjaga, karena doa-doa kita sekalian untuk berseru kepada nama Yesus Kristus Tuhan, memelihara yang melindungi kita sekalian, supaya dalam aktivitas kita, dalam semua panggilan atas kita, supaya bisa kita laksanakan dengan baik dari sekarang ke depan. Ada amin saudara. Salam sejahtera kembali disampaikan bagi saudara sekalian dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat akhir-akhir ini sampai ke depan, supaya saudara-saudara pun bisa menjadi hamba di dalamnya. Amin saudara. Hari ini saya beri tema untuk kita sekalian, Allah berjalan di atas firman. Saya sering jalan-jalan, saudara-saudara, untuk diberitahukan kepada kita sekalian, yang namanya jalan-jalan itu adalah ada sukacita tersendiri. Amin saudara. Shalom. Supaya pikirkan jugalah, jangan penat atau stres dan depresi. Segala kehidupan kita ke depan, pikirkanlah jalan-jalan. Baik juga dalam rohani, baik juga dalam keluarga yang saat ini dalam normalisasi sudah harus diperbuat lagi dengan baik. Kenapa? Karena jalan-jalan itu adalah membahagiakan. Hari ini ada satu rahasia yang akan dibukakan di tengah kita sekalian, adalah bahwa Allah juga jalan-jalan. Shalom saudara. Tapi dia tidak jalan sembarang jalan, dan bahkan juga tidak sembarangan berjalan. Dia ada di dalam firman-Nya. Seperti yang sering kukatakan kepada saudara-saudara, Allah dalam waktu-waktu ini adalah sedang menggenapi segala firman dan janji yang sudah disebut atau dilakukan atau disampaikan kepada umat-Nya lewat firman. Karena itu dia berjalan di atas firman itu. Hari ini saudara-saudara, permasalahan yang ada di dalam dunia ini adalah permasalahan Allah sendiri tidak berjalan di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Allah itu tidak berjalan di dalam firman apa yang disampaikan di antara bangsa-bangsa, karena semua tentang seluruh keberadaan ini di antara bangsa-bangsa ini dikuasai oleh kedagingan ataupun bangsa-bangsa yang mengesampingkan, bahkan juga di tengah budaya dan adat yang mengesampingkan daripada segala kebenaran firman itu, hingga tidak ada lagi yang namanya jalan Allah untuk memasuki dan berjalan-jalan di dalam semua kehidupan ada manusia di bumi ini. Di dalam berjalan itu adalah supaya Tuhan sebenarnya memberkati. Karenanya hari ini saudara-saudara, kita kutip firman Allah. Benarkah Allah berjalan di atas firman-Nya? Saya akan benarkan lebih awal supaya bersama-sama dengan saudara juga untuk mendengarkan firman Allah pada hari ini, bahwa saudara pun supaya ikut membenarkan. Kita akan membuka firman Allah, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman-Nya Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
dengan jelas kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah firman untuk direnungkan hari ini. Setiap kata yang sangat berarti, setiap pemberitahuan yang sangat memberi hidup, di tengah setiap firman yang sudah disampaikan untuk memberikan pengertian kita tentang Allah. Katakan amin. Tentang Allah, bahwa ada Allah di sorga, Allah juga bekerja di bumi dengan firman-Nya, dan Allah juga jalan-jalan dengan firman-Nya. Sebab saya harus beritahu kepada saudara, ketika firman belum ada, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah dia, jadilah langit, jadi bumi, jadi segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, karena firman-Nya. Untuk memberitahukan kepada saudara-saudara, barulah ada firman, dan firman itulah yang ada di dalam kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesuslah yang berkata, "Akulah firman yang hidup." Firman itu ada di tengah-tengah kamu, dan firman itu ialah aku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya saudara-saudara tahu, seluruh firman yang kita kuasai, yang kita pegang, guna kita bisa untuk menghormati. Inilah jalannya Allah itu sendiri yang saudara kuasai sampai dengan hari ini. Firman yang hidup. Amin. Amin. Jikalau ini firman yang hidup, dan di dalamnya Yesus berjalan, Yesus berkuasa, dan Allah itu sendiri adalah turut berjalan-jalan di dalamnya. Pertama, saya harus beritahu kepada kita sekalian, jalan kehidupan adalah firman yang sudah ada pada kita. Supaya di kalangan kita pun yang percaya kepada Yesus Kristus harus percaya kepada firman. Amin, saudara. Miliki firman. Tentu harus ditegaskan kepada kita sekalian bahwa kalau kita hidup memiliki pengetahuan, memiliki nalar, dan memiliki segala sesuatu di tengah kehidupan kita ini yang dilengkapi oleh Allah, supaya ngerti firman, banyak belajar tentang firman, dan ketahui firman, sebab supaya di sanalah Allah turut bekerja bersama-sama di dalam berjalan bersama dengan saudara di tengah kehidupan ini. Saya beritahukan saudara-saudara, awal daripada pernyataan Allah kepada firman itu di tengah orang-orang yang memilikinya dan yang percaya kepada firman itu, bahwa benar saya harus katakan saudara-saudara, Allah berjalan di atas firman itu, melakukan semua segala perkara, melakukan semua segala keselamatan, melakukan semua di tengah janji untuk meneguhkan orang-orang yang akan percaya itu akan semakin menyala-nyala ataupun pun dengan firman Allah. Aku kutip saudara jalan kehidupan yang dikatakan oleh firman Allah pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-38. Karena saudara sudah saya lampirkan untuk mengetahui ayat-ayat yang dibuka hari ini dalam khotbahku adalah saudara bisa untuk menalar dan ikut bersama dengan saya di kala khotbah ini. Di dalam firman itu berkata begini, "Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu." Saudara, Daudlah orang yang kita akan teladani, bagaimana dia percaya dan berjalan juga di atas firman Allah. Sebab perlu dipertanyakan kepada
kepada semua orang yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk kepada gereja-gereja. Pertanyaan itu adalah, apakah engkau menerima firman itu, mengerti tentang firman itu, dan berperkara dengan firman itu? Daud berperkara dengan firman Allah, sehingga apa yang dikatakan firman Allah, dia berjalan seperti anak-anak, mempraktekkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Alangkah indah dan baiknya jikalau saudara-saudaraku yang menjadi seperti itu. Katakan amin. Shalom. Kita diselamatkan oleh firman. Jalan keselamatan itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita patut bangga dengan firman Allah. Hingga dikatakan kepada saudara sekalian adalah, mari renungkan firman itu siang dan malam. Miliki firman itu supaya roh kita, jiwa kita, hati kita turut berjalan-jalan dengan Allah yang memberikan kesukaan dan sukacita yang besar itu. Pada Daud adalah berkat yang melimpah. Pada Daud ada kuasa yang sungguh-sungguh. Pada Daud ada kesukaan tersendiri dari Allah, karena dia menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dengarkanlah suara dari surga berkata tentang Daud yang melakukan segala kebenaran firman Allah ini. Inilah anak yang kukasihi, katanya kepada Daud, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga hari ini saudara-saudara sudah patut surga akan berbicara kepada saudara-saudara untuk dunia luar dalam kesaksianmu, sembari berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, hari ini kita harus katakan firman adalah jembatan hidup antara Allah dan manusia. Amin saudara. Betapa besarnya biaya ini kalau itu diperhitungkan secara kontraktor ataupun secara pemborong dalam Quran. Membuat jembatan dari surga sampai ke bumi. Tetapi Allah tidak lakukan seperti perhitungan manusia. Terlalu boruskah atau apalah alasannya? Yang jelas adalah dia mau berkorban sendiri. Dia datang ke dalam dunia. Soal jembatan itu adalah Yesus Kristuslah yang menjadi korban untuk tebusan keselamatan itu bagi setiap orang. Sehingga oleh darahnya dikuduskan dan diselamatkanlah orang-orang yang percaya itu dan jadi anak-anak Allah. Setelah jadi anak-anak Allah, maka saudara-saudara sekalian adalah diberi kuasa. Kuasa itu dengan yang baik-baik adalah supaya jembatan yang sudah diberikan Anda bisa lalu-lalu. Amin. Bayangkanlah seperti saudara berjalan-jalan ke Jakarta, harus beli tiket. Tapi kalau ke surga, kepada Bapa di surga adalah hanya dengan kuasa yang ada padamu, sehingga untuk melakukan firman Allah dan di dalamnya saudara-saudara sudah berjalan-jalan bersama dengan Allah itu sendiri. Karena Allah, harus saya beritahu kepada saudara, karena Allah berjalan di atas firman. Dia tidak mau terbang sendiri. Kalaupun dia bisa terbang sendiri, karena itu beritahukan kepada saudara-saudara, karena penuh firman-Nya saudara-saudara, maka dia datang dan bersama dengan saudara kontak dan jalan itu Allah bisa untuk berjalan dan diam di dalam saudara-saudara. Kedua, perlu diberitahukan kepada saudara, jalan untuk melayani jalan ke surga yang benar adalah firman. Saya ulangi, jalan melayani orang ke jalan yang benar adalah firman. Ini kebutuhan dunia. Shalom saudara-saudara, supaya kita ini yang sudah berjalan dengan Allah, yang sudah memenuhi firman di dalam kehidupan, yang pasti adalah Allah berjalan bersama dengan saudara-saudara. Karena itu kepastiannya Allah sendiri berjalan di dalam firman.
Hari ini kebutuhan itu adalah pentingnya keselamatan bagi kita. Supaya jangan di antara saudara-saudara ada yang bersembunyi. Supaya jangan ada di antara saudara-saudara cengeng dan dengeng. Di dalamnya saudara-saudara merajut dan tinggal sendiri di dalam rumah, tidak mau kebaktian. Sementara ada waktu ini. Waktu ini bukan saja untuk ibadah, tetapi saudara-saudara diurapi untuk diutus. Pergi, bahasa Inggrisnya go. Amin saudara-saudara. Shalom. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Siapa yang bisa jalan-jalan saudara-saudara untuk ini? Shalom. Yang tua dan yang ompong termasuk ada di dalamnya. Tidak ada terkecuali maksud. Supaya engkau jangan berkata, aku sudah ompong, payah jalan-jalan. Maka kusebut hari ini adalah di dalam firman itulah kau berjalan. Dan ditanggung segala perongkosan dan segala apapun yang disebut dengan jasa dan sesuatu yang akan dikerjakan di dalamnya ditanggung oleh firman itu. Dan hari ini perlu saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa kita sekalian ini masih bisa. Tidak ada untuk saudara berkata begini, sudah tua. Ketika kami pergi berjalan sebagai misionari bersama dengan istri, aku akan menceritakan kepada saudara-saudara jalan-jalan bersama dengan aku. Banyak mujizat. Satu yang kami tuju, datang 4. Shalom saudara-saudara. Dan dia ditanggung oleh Allah di tengah kami berjalan-jalan. Shalom. Maka sampailah misi. Sampai ke Balige, sampai ke Persea, sampai ke Simak. Sekitar 2-3 kilometer arah ke Sigula-gula. Disitulah area lokasi yang akan kita jadikan tempat pelatihan prajurit Kristus yang akan dibuka dalam waktu dekat. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara, banyaknya kerja buat kuasa Allah. Kusampaikanlah berita ini kepada saudara yang ikut dalam sahabat misi, dan mereka pasti merespon karena hatinya begitu bergejolak dan bergelora, dan akan diteruskan untuk menjelaskan kepada mereka walaupun itu bermiliar. Saudara-saudara, aku sedang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu ialah aku menganggap bahwa miliar itu adalah uang receh. Dan kemudian saudara-saudara, aku menganggap hari ini adalah bahwa Tuhan yang bekerja dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Sebab yang dilakukan ini adalah jalannya Allah untuk menyelamatkan Tapanuli. Yang aku akan sebut adalah sebagai Yerusalem, orang-orang Tapanuli yang akan dibentuk di sana. Hari ini diberitahukan kepada saudara-saudara, berbeda panggilankah kita? Oke, tidak apa-apa. Tetapi harus diberitahukan ini firman yang sedang mengajar kita supaya kita semua bisa menunjukkan jalan bagi jalan orang lain supaya ikut diselamatkan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkata begini. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu juga supaya kamu juga jangan kena mencoba.
saudara diberi kesimpulan, bukanlah jalan. Amin. Pikirkanlah jalan. Jalan Allah. Jalan Allah di mana? Jalan firman itu. Firman itu. Sebab firman itulah keselamatan bagi dunia. Kalau saudara-saudara tidak ada yang memberitahukan, hanya semua untuk membangun rumahnya masing-masing, keluarganya masing-masing, misinya masing-masing, dan ekonominya masing-masing. Dan kalau sudah disebut masing-masing, memang saudara-saudara seringkali juga Roma dulu ataupun Roma dulu. Karena memang kedagingan itu disitulah yang terjadi. Hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara, jalan Allah yang mau kita bangun adalah bukan jalan kesempatan bagimu bagaimana firman untuk diberitahukan kepada yang lain. Amin. Untuk diberitahukan kepada tetangga. Sebab hari ini saudara-saudara harus diingatkan kepada kita sekalian, untuk 300 jiwa misi ini adalah domba beranak domba. Berikan tepuk tangan. Jemaat buka jalan untuk jemaat supaya berjalan di dalam firman. Karena Allah berjalan di atas firman itu sendiri, walaupun Dia Allah. Saya bacakan saudara-saudara kembali, dikatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Amin, saudara. Kita tahu punya tetangga. Kita menyadari juga soal keselamatan itu yang belum sampai kepada mereka. Tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka sekalian, supaya jangan saudara-saudara mengantuk. Amin. Atau jangan bersiu-siu seperti siu-siu orang sini buat terlalu panjang. Ona. Shalom saudara-saudara. Tetapi mari kita terus dengan firman Allah. Setelah saudara membuka jalan, maka waktunya bagi saudara-saudara adalah membuka rahasia firman. Saya akan selalu khotbah kepada saudara. Daya tariknya adalah ini rahasia firman Allah. Maka jika saudara berjalan untuk menyampaikan firman Allah, daya tariknya bilang begini, ini rahasia firman. Yang diselamatkan itu adalah mereka yang percaya dan beri diri dibaptis. Dan baptisan hanya baptisan yang manis. Ini rahasia. Rahasianya apa? Sedang kepada Nikodemus juga Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu baptisan air dan baptisan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dia seorang pemimpin. Seperti itu saudara-saudara. Bukan rahasia. Amin, amin. Amin. Supaya dikala saudara-saudara hari ini roh yang menyala-nyala, bukan membenturkan diri, melainkan adalah menyampaikan firman Allah, supaya firman itulah untuk membenturkan setiap orang. Dengarkan baik-baik. Kalau bangsa-bangsa, saya melihat ini saudara-saudara, bagaimana Allah untuk membuat benturan yang ada di sana, hingga mereka semua bangsa-bangsa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu ini saudara-saudara, engkau harus mengetahuinya. Bergunakan YouTube yang ada, bergunakan Shalom komunikatif dengan
Yang ketiga, supaya kita segera jalan ke surga dari mana? Mau kemana? Di mana? Ada jawabannya dari firman Allah hari ini. Jika kita berkata, dari mana? Kemana? Jalan untuk masuk ke surga. Shalom. Ini jawaban. Mari kita sama-sama untuk membaca pada kitab Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dua tiganya dan keselamatan tidak ada siapapun juga selain Dia. Selain bahwa lagi ini tidak ada yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan di dalam dunia. Di bawah kolong ini tidak ada yang lain. Saya memberitahukan kepada saudara-saudara, memang tidak ada yang lain. Karena tidak ada seorang nabi pun pernah berkata, baik dalam kitab yang lain, bahwa akulah juru selamat. Kalau sempat dikatakan saudara-saudara, dia akan menjadi penyesat. Tapi syukurlah, tidak seberapa penyesat yang datang. Karena itu kita tahu bahwa dalam semua nabi ataupun pengurus-pengurus apapun yang disebut dengan lembaga keagamaan, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya beratlah saudara-saudara, hanya Yesuslah firman yang menjadi jalan Allah untuk keselamatan itu, hingga Dia datang ke dalam dunia dan disalibkan untuk dibenarkan bagi saudara-saudara. Amin. Dibenarkan. Jadi kita tidak mau nambah dan kita tidak beragama. Shalom. Dan saya akan sebutkan, kita juga tidak bergereja. Supaya engkau jangan gantungkan kepada gereja, supaya engkau jangan bergantung kepada agamamu, supaya engkau jangan bergantung dengan kegiatan-kegiatan apapun yang disebut dengan kegiatan agama. Melainkan bergantunglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Di bawah langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Saya mungkin harus beritahu kepada saudara-saudara, hanya Yesuslah yang mengatakan, Aku adalah Allah. Shalom saudara. Shalom. Dan dibenarkan saudara-saudara pada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Supaya kerja dari kuat kuasa Allah sempurna di tengah-tengah segala firman yang sudah disampaikan kepada kita sekarang. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Kita baca bersama. 2, 3 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi saya katakan, Aku kata Yesus dan Bapa Allah di surga adalah satu. Berikan tepuk tangan. Jadi kalau Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu, berarti Yesus itu adalah Allah. Amin. Amin saudara-saudara. Sehingga hari ini saya harus beritahukan kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara begitu dengan saya sedang memberitahukan kepada agama-agama. Bukan kebetulan saya sebagai pengurus di dalam FKUP Labuan Batu, tapi di dalamnya saya sudah memberikan kesaksian bahwa kepada bangsa ini juga sudah saya beritahu bahwa Allah tidak ada dua. Yang jelasnya tidak ada Allah utara atau Allah selatan. Yang ada adalah Allah yang tunggal, Allah yang esa. Allah adalah satu-satunya. Itulah Allah kita, yang kalau hari ini kita ada di dalam naungan agama dan masing-masing kita punya agama, hari ini saya harus beritahukan bahwa marilah kita berkenan dan menuju kepada Allah
supaya kalau kita ada di dalam agama-agama ini, jangan saudara-saudara membela agamamu lebih daripada Allah. Jangan engkau berbuat dan menyerahkan dirimu untuk dibakar demi agamamu, sedangkan kepada Allah tidak kau lakukan yang seperti itu. Karena itu, kepada Allah lah kita berkenan, kepada Allah lah kita beramal, kepada Allah lah kita memberi pujian, kepada Allah lah yang perlu hidupmu untuk dipersembahkan kepadanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya tema ini pun saudara bawa untuk menjadi bahan bagi saudara-saudara menyelamatkan dunia ini. Karena itu Allah sempurna di tengah pekerjaannya dari dahulu sampai dengan sekarang ini. Dalam kesempurnaannya, saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa Dia tidak pernah salah jalan. Karena Allah sendiri adalah Allah yang berjalan di atas firman-Nya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kepada-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Haleluya.